Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Saya Randy Ardiansyah dengan NIM 1930 40 40 92. Saya selaku ketua kelompok dari ketua kelompok 4 ekonomi manajerial. Yang pertama saya hormati itu dosen pengampu kita, Pak Ile Satria. Selanjutnya mungkin kepada teman-teman saya boleh memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Titik Media Putri dengan NIM 1930404116. Saya anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yeni Putria dengan NIM 1930404133. Saya dari kelompok 4. Saya Yulanda Febrianti dengan NIM 1930404129, perwakilan dari kelompok 4. Saya Suci Putri Halbar dengan NIM 1930404110 dari kelompok ekonomi manajerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sinta Setia dengan NIM 193014113. Di sini saya berasal dari kelompok 4. Saya Fitri Ramadhani, NIM 1930404033 dari kelompok 4 MPS 5C Ekonomi Manajerial. Hai, perkenalkan nama saya Rohima Putri, NIM 1930404098. Saya berasal dari anggota kelompok 4. Baiklah teman-teman, itulah perkenalan singkat dari teman-teman saya atau anggota kelompok saya. Selanjutnya mungkin teman-teman penasaran ya, apa sih judul yang kami angkat untuk riset mini ini? Nah teman-teman, yang kami angkat dalam judul ini adalah analisis perilaku konsumen dalam pembelian di rumah makan Sakato, Cubadak, Batu Sangkar. Nah sedikit menjelaskan di mana sih rumah makan Sakato ini? Nah, rumah makan Sakato ini mungkin teman-teman pergi ke kampus 2. Nah, di dekat kampus 2 itu ada di atasnya sedikit ada rumah makan Sakato. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu abstrak. Nah, penelitian mengenai analisis perilaku konsumen ini dalam pembelian di rumah makan Sakato, Cubadak, Batu Sangkar ini, permasalahannya adalah faktor-faktor apa saja sih yang mendominasi pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian di rumah makan Sakato ini. Nah, sehingga tujuan penelitian ini adalah sinkron untuk mengetahui faktor apa saja yang mendominasi pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian di rumah makan Sakato ini. Nah, setelah kami uji-uji, setelah kami ambil data, dapat kami ketahui bahwa diperoleh gambaran pembelian di rumah makan Sakato ini didominasi oleh laki-laki yang berusia antara 16 tahun hingga 25 tahun gitu. Nah, yang pembelian ini juga beragama Islam dan belum sepenuhnya menikah karena itu dekat dengan mahasiswa. Maka yang sering membeli di rumah makan Sakato ini adalah mahasiswa gitu. Mungkin teman-teman saya selanjutnya akan menjelaskan hasil pembahasannya. Bagaimana selanjutnya itu berapa persen dari perhitungan dalam penelitian ini. Mungkin hanya itu abstrak, sedikit gambaran gitu saya jelaskan di abstrak ini. Nah selanjutnya mungkin teman-teman saya menjelaskan. Pendahuluan 1. Penelitian ini didasarkan pada kajian teori dan kajian hasil penelitian terdahulu.
Teori tentang konsumen dari Collins, 1997, konsumen adalah unit pengkonsumsi dan peminta yang utama dalam teori ekonomi. Unit yang mengkonsumsi dapat berupa pembelian suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, kelompok dari individu yang memutuskan pembelian secara bersama-sama atau pemerintah. 2. Rumah makan Sakato adalah salah satu rumah makan yang ada di kota Batu Sangkar. Rumah makan ini dimiliki oleh pasangan Ibu Nora Gusmita dan Bapak Maulana Yusuf. Rumah makan ini berlokasi di Jambu Tabe, Jalan Batu Sangkar, Padang Panjang, kilometer 8. Letaknya yang berada di tepi jalan raya dan berada di dekat kampus 2 IAIN Batu Sangkar. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah tersebut yang menjadi dasar pertanyaan adalah faktor-faktor apa saja yang mendominasi pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian di rumah makan Sakato Cibadak Batu Sangkar. Tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendominasi pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian di rumah makan Sakato Batu Sangkar. Manfaat penelitian. Mampu meningkatkan kajian ilmiah bidang ilmu pemasaran, memperoleh gambaran hasil penelitian yang mungkin lebih baik dari penelitian sebelumnya, sehingga akan menumbuhkan motivasi diadakannya penelitian lebih lanjut di tempat yang berbeda dengan penambahan variabel lain. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, konsumen. Collins 1997 mengartikan konsumen sebagai unit pengkonsumsi dan peminta yang utama dalam teori ekonomi. Unit yang mengkonsumsi dapat berupa pembelian suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, kelompok dari individu yang memutuskan pembelian secara bersama-sama atau pemerintah. Yang kedua, perilaku konsumen. Angel et al. 2006, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Yang ketiga, keputusan pembelian. Sutisna 2002 mengatakan bahwa apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada saat ini merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, survei dilakukan di Cibadak Batu Sangkar dengan periode pengumpulan data pada bulan Desember 2021. Yang ketiga, sampel yang dipilih menjadi responden berusia produktif kerja minimal berusia 15 tahun atau purpose sampling dengan jumlah sampel sekitar 35 responden yang dijumpai secara accidental sampling. Yang keempat, faktor-faktor yang menjadi acuan dalam pertanyaan diambil dengan menggabungkan berbagai teori dari Sutrisna 2002, Kotler 1999, dan Mamang Sangaji dan Sopiah 2013, yaitu yang memengaruhi konsumen secara individu dari sisi demografi, persepsi, dan secara memperoleh informasi. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Penelitian tentang analisis perilaku konsumen dalam pembelian di rumah makan Sakato Cibadak Batu Sangkar dilakukan pada bulan Desember 2021 dengan kuesioner yang dipersiapkan dan dibagikan kepada responden sebanyak 35 buah. Akan tetapi kuesioner yang layak untuk dinilai sebanyak 32 kuesioner. Berikut ini adalah data yang terkumpul dan analisa pembahasannya. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik demografi. Yang pertama kita lihat dari karakteristik usia dengan keterangan 16-25 tahun dengan jumlah 15 yaitu 46,87% dan 26-35 tahun dengan jumlah 5 orang yaitu 15,62%, 36-45 tahun dengan jumlah 6 yaitu 18,75% dan 46-55 tahun dengan jumlah 2 orang yaitu 6,25% dan di atas 55 tahun 1 orang yaitu 3,12% dan tidak mengisi atau tidak diisi yaitu 3 orang yaitu 9,37% dan jumlahnya 32 orang dengan jumlah 100%. Selanjutnya itu agama. Agama di sini untuk Islam 31 orang yaitu 96,87% dan tidak diisi 1 orang 3,37%
dan jumlahnya itu 32 orang, yaitu 100%. Selanjutnya untuk jenis kelamin, yaitu laki-laki 21 orang, yaitu 65,62%, perempuan 11 orang, yaitu 34,37%, dengan jumlah 32 orang dan total 100%. Dan selanjutnya untuk tingkat pendidikan SD itu tidak ada. SMP 2 orang dengan total 6,25%. SMA 10 orang 31,25%. D3 1 orang 3,12%. Mahasiswa 11 orang 34,37%. S2 7 orang sebanyak 21,87%, tidak diisi 1 orang 3,12%, dengan jumlah 30 orang yaitu 100%. Dan untuk status yaitu belum menikah 24 orang yaitu 75%, dan sudah menikah 8 orang 25%. Jumlahnya 32 orang dan total 100%. Pada tabel 1 terlihat bahwa konsumen yang membeli di rumah makan Sakato kebanyakan berusia 16-25 tahun, yaitu sebesar 46-87%. Usia 26 sampai 35 tahun sebesar 15,62%, usia 36 sampai 45 tahun sebesar 18,75%, usia 46 sampai 55 tahun sebesar 6,25%, dan usia lebih dari 55 tahun sebesar 3,12%. Konsumen ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki sebesar 65,62%, sedangkan perempuan sebesar 34,37%. Responden kebanyakan beragama Islam yaitu 96,80%, dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 31,25%, S2 sebesar 21,87%, tingkat pendidikan SMP 6,25%, D3 sebesar 3,12%, dan sebesar 34,37%. Responden memiliki status belum menikah sebesar 75% dan sudah menikah sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen membeli di rumah makan Sakato kebanyakan adalah laki-laki dengan tingkat pendidikan masih mahasiswa berusia antara 16 sampai 25 tahun dan belum menikah. Dan untuk selanjutnya itu karakteristik asal responden dan lamanya tinggal. Yang pertama, asal daerah Batu Sangkar 25 orang yaitu 78%, keluar Batu Sangkar 6 orang yaitu 18,75%, tidak diisi 1 orang yaitu 3,12%, dengan jumlah 32 orang yaitu 100%. Dan untuk yang kedua, lama tinggal di Batu Sangkar 0 sampai 5 tahun yaitu 27 orang sebesar 84,37%, 5 sampai 10 tahun yaitu 2 orang sebesar 6,25%, dan di atas 10 tahun 3 orang yaitu 9,37%, yang tidak dengan jumlah 32 orang yaitu 100%. Pada tabel 2 terlihat bahwa konsumen yang membeli di rumah makan Sakato kebanyakan berasal dari daerah Batu Sangkar. Terlihat dari hasil data tersebut nilainya sebesar 78%, dan dari luar Batu Sangkar sebesar 18,75%. Lamanya tinggal di Purwokerto lebih dari 10 tahun sebesar 9,37%, kurang dari 5 tahun sebesar 84,37%, dan antara 5 sampai 10 tahun sebesar 6,25%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang sering membeli makanan kebanyakan berasal dari Batu Sangkar itu sendiri, atau dapat dikatakan bahwa yang menyukai makanan kebanyakan adalah orang Batu Sangkar itu sendiri. Tabel 3 sikap responden. Yang pertama, makan di rumah makan Sakato sejak usia kurang 18 tahun, lebih 18 tahun, tidak diisi jumlah, dengan jumlah 6, 25, 1, 32, persen 18,75%, 78,12%, 3,12%, 100%. Yang kedua, beli makanan, datang sendiri, bersama teman, bersama keluarga, tidak diisi jumlah, dengan jumlah 18, 4, 10, 0, 32, persen 56,25%, 12,5%, 31,25%, 0, 100%. Yang ketiga, berapa kali makan di rumah makan Sakato dalam 1 bulan? 1 sampai 2 kali, 4 kali, lebih 4 kali, tidak diisi jumlah, dengan jumlah 23, 7, 2, 0, 32,
Persen 71,87%, 21,87%, 6,25%, 0, 100%. 4. Alasan memilih rumah makan Sakato. Tempatnya dekat, harga murah, masakan enak, hobi, tidak diisi jumlah dengan jumlah 12, 11, 6, 2, 1, 3, 2 dengan persen 37,5%, 34,37%, 18,75%, 6,25%, 3,12%, 100%. Pada tabel 3 terlihat bahwa sikap responden yang makan di rumah makan Sakato sejak dilihat sejak usia di bawah 10 tahun sebesar 18,75%, di atas 10 tahun sebesar 78,12%. Untuk beli makanannya, konsumen lebih sering datang sendiri 6,25%, bersama teman sebesar 12,5%, dan datang bersama keluarga 31,25%. Frekuensi kedatangan dalam satu bulan sekitar 1-2 kali sebesar 71,87%, 3-4 kali sebesar 21,87%, lebih dari 4 kali sebesar 6,25%. Hal ini menunjukkan bahwa responden mulai makan di rumah makan Sakato berusia di atas 18 tahun. Alasan memilih rumah makan Sakato karena tempatnya dekat dengan frekuensi makan dan satu bulan antara 1-2 kali, dengan datang memberi masakannya kebanyakan sendiri karena kebanyakan mahasiswa. Tabel 4 referensi. Di sini ada karakteristik, keterangan jumlah dan prosen. Yang pertama, cara memperoleh informasi. Keterangan dari teman. Cara kami mendapatkan informasi tentang rumah makan ini, jumlahnya ada sebanyak 26 dengan prosen 81,25%. Dari keluarga sebanyak 2 dengan prosen 6,25%. Dari baca tulisan atau pelang yang ada itu berjumlah 4 dengan prosen 12,5%. Iklan atau promosi itu 0 dengan prosennya 0, sedangkan jumlah akhirnya ada 32 dengan prosen 100%. Pada tabel 4 tersebut terlihat bahwa untuk memperoleh informasi tempat pembeli untuk menikmati makanan di rumah makan Sakato, konsumen kebanyakan memperoleh informasi dari temannya sebesar 81,25%, informasi dari keluarga sebesar 6,25%, informasi yang berasal dari membaca tulisan atau pelang sebesar 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memperoleh informasi untuk membeli makanan di rumah makan Sakato kebanyakan berasal dari temannya. Selanjutnya adalah tabel 5 persepsi. Di sini juga ada karakteristik, keterangan jumlah dan prosen. Dalam segi harga, ketika harga sangat mahal, jumlahnya hanya 1 dengan prosen 3,12%. Ketika harga mahal, jumlahnya hanya 2 dengan prosen 6,25%. Ketika harga sedang, jumlahnya ada sebanyak 27 dengan prosen 84,37%. Ketika harga sedang sangat murah, jumlahnya menjadi 2 dengan prosen 6,25%, dan akhir dari jumlahnya adalah 32 dengan prosen 100%. Selanjutnya adalah karakteristik konsumen terhadap makanan. Yang pertama ada kepercayaan dengan jumlah 19 dengan prosen 59,37%, halal dengan jumlah 5 dengan prosen 15,62%, porsinya banyak dengan jumlah 8 dengan prosen 25%, sedangkan sambalnya enak atau tidak enak itu sebanyak 0 dengan prosennya 0. Dan jumlah akhirnya adalah 32 dengan prosen 100%. Selanjutnya adalah pembahasannya. Pada tabel 5 terlihat bahwa persepsi konsumen terhadap harga di rumah makan Sakato yang dinilai memiliki harga yang sangat mahal sebesar 3,12%, mahal sebesar 6,25%, harga sedang sebesar 84,37%, dan harga murah sebesar 6,25%. Alasan untuk membeli di rumah makan Sakato karena faktor kepercayaan halal sebesar 59,37%, karena porsinya banyak sebesar 15,62%, dan alasan sambalnya enak sebesar 25%. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dapat teman-teman lihat pada tabel 6. Pada tabel 6 terlihat bahwa faktor-faktor yang membuat konsumen menyukai tempat dalam membeli di rumah makan Sakato karena alasan kebersihan
sebesar 31,25%, kenyamanan sebesar 18,75%, pelayanan sebesar 40,62%, dan tempat yang luas sebesar 9,3%. Selanjutnya, masalah fasilitas tempat alasan konsumen untuk datang membeli di rumah makan Sakato karena tempat rumah makan memiliki tempat parkir sebesar 15,62%, toilet sebesar 43,75%, dan tempat ibadah sebesar 40,62%. Hal ini menunjukkan bahwa alasan utama konsumen datang membeli di rumah makan Sakato karena pelayanannya bagus dan terdapat toilet yang bersih. Pembahasan menyeluruh berdasarkan informasi jawaban responden. Pembahasan menyeluruh dari hasil penelitian didasarkan pada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen. Yang pertama, konsumen individual. Yang kedua, lingkungan yang mempengaruhi konsumen. Yang ketiga, stimuli pemasaran atau strategi pemasaran yang dikaji berdasarkan jawaban responden dengan penilaian persentase terbesar. 1. Alasan perilaku individu dalam membeli di rumah makan Sakato. Perilaku konsumen dalam membeli di rumah makan Sakato dikaji berdasarkan kajian demografi. Karakteristik demografi dari responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan, 65,62%, berusia antara 16 hingga 25 tahun, 46,87%, beragama Islam 96,87%, dan kebanyakan memiliki tingkat pendidikan SMA 31,25%, serta berstatus berusia belum menikah 61,63%. Dengan asal-usul responden kebanyakan berasal dari Batu Sangkar, 78%, dengan lama tinggal di Batu Sangkar kurang dari 5 tahun, 84,37%. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Alasan lingkungan yang mempengaruhi konsumen dalam membeli bakso. Perilaku konsumen dalam membeli di rumah makan Sakato dikaji berdasarkan kajian referensi berupa cara memperoleh informasi terbanyak. Informasi berasal dari teman 81,25%, selanjutnya berdasarkan kajian karakteristik lingkungan berupa kepedulian pada produsen atau tempat penjualan. Penilaian tertinggi pada faktor pelayanan 40,62%, dan fasilitas tempat penjualan tertinggi pada faktor adanya fasilitas toilet 43,75%. Hal ini berarti termasuk faktor teman juga mempengaruhi dalam hal makan di rumah makan Sakato. 3. Strategi pemasaran bagi penjual bakso. Faktor kepercayaan halal 59,47% juga memudahkan informasi untuk menarik konsumen melalui informasi dari teman 81,25% daripada memperoleh informasi sebagai tempat penjualan melalui adanya tulisan atau plang 12,5%. Konsumen juga memiliki alasan membeli karena kepedulian pada produsen atau tempat penjualan. Pada faktor kebersihan 31,25%, dan fasilitas tempat penjual tersedianya fasilitas tempat parkir 15,62%. Selanjutnya itu kesimpulan. Gambaran perilaku konsumen dalam pembelian di rumah makan Sakato Cubada Batu Sangkar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki berusia antara 16 sampai 25 tahun, beragama Islam dengan tingkat pendidikan SMA dan berstatus belum menikah. Dan kebanyakan berasal dari daerah Batu Sangkar dengan lama tinggal di Batu Sangkar sekitaran 5 tahun. Serta mulai makan di rumah makan Sakato terbanyak berusia lebih dari 18 tahun. Responden memperoleh informasi tempat rumah makan Sakato terbanyak berasal dari teman. Saran, masih perlu diadakan penelitian sejenis di tempat yang berbeda dengan pengembangan variabel dan metode penelitian lain.